Saudara, jumpa lagi bersama saya, Dinda Ayu Pratiwi, di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 26 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Pasca penyerangan di PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, September 2020 kemarin, 3 orang warga yang telah ditahan kini telah menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang Rabu sore kemarin. Seperti inilah suasana detik-detik penyerangan yang dilakukan oleh ribuan warga terhadap perusahaan asal Cina yang bergerak di bidang tambang emas di Dusun Muatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang pada akhir 2020 kemarin. Perusahaan yang bernama PT Sultan Rafli Mandiri ini diketahui telah melanggar berbagai perjanjian dengan warga dan ahli waris, sehingga membuat masyarakat mendatangi perusahaan untuk memprotes provokasi perusahaan yang beredar di masyarakat. Bahkan, aksi massa berujung pada pengrusakan berbagai aset perusahaan setelah pihak manajemen tak mau menemui perwakilan warga untuk menuntut hak mereka. Rabu siang, 3 orang warga peserta aksi penyerangan dijatuhi hukuman 5 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Ketapang tanpa penolakan dari kuasa hukum dan ahli waris lahan. Seperti yang tadi telah dibacakan oleh Majelis Hakim, bahwasannya para terdakwa ini divonis selama 5 bulan 15 hari, itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa selama 8 bulan. Hanya saja yang perlu jadi catatan kita bersama, bahwasannya terdakwa ini diproses dalam persidangan ini akibat dari mengkritik atau mengkritisi tindakan Pamar Lubis dan manajemen SRM yang telah merampas tanah tambang milik Haji Muardi dan keluarganya. Sekaligus mereka juga telah mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal. Itulah alasannya mengapa terdakwa ini dipersidangkan saat ini. Hingga saat ini, para terdakwa masih menjalani sisa masa kurungan di Lembaga Permasyarakatan Ketapang yang diperkirakan akan keluar dalam 2 minggu ke depan. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Setelah dilakukan pengintaian, pasangan suami istri yang membawa narkoba jenis sabu langsung diamankan petugas, lengkap bersama barang bukti paket sabu dan handphone milik pelaku. Seperti inilah detik-detik penangkapan Pak Sutri yang membawa narkoba jenis sabu yang berhasil direkam oleh warga di Jalan R. Suprapto, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Selasa malam. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pengintaian oleh petugas yang kemudian membuntuti pelaku untuk dilakukan penangkapan. Dari tangan kedua pelaku berinisial TRP dan istrinya berinisial RD ini, petugas berhasil mengamankan 5 bungkus plastik yang diduga jenis sabu dengan berat total 1,19 gram beserta handphone milik pelaku. Baik, terima kasih. Benar bahwa tadi malam anggota Polsek Benua Gayam sudah melakukan upaya hukum terhadap oknum warga yang diduga sedang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu. Penangkapan bermula dari adanya informasi yang diterima anggota Polsek bahwa ada sepasang suami istri sedang berkendaraan yang sedang membawa narkotika jenis sabu. Informasi awal ini langsung dikembangkan oleh petugas kami dan berhasil membuntuti kedua pelaku yang dicurigai. Pelaku kita amankan di depan Gang Pawan Jalan R. Suprapto. Dengan disaksikan perangkat RT setempat, kita dapati di dalami saku celana sebelah kanan pelaku TRP 5 paket plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat total 1,19 gram yang kita duga jenis sabu. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Ketapang guna proses lebih lanjut.
Hingga saat ini, kedua pelaku masih diamankan di Mapolres Ketapang guna penyelidikan lebih lanjut untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemilihan Putri Hijab Ketapang dalam rangka Hari Jadi Kota Ketapang yang ke-603, Puan Ketapang mengadakan kegiatan pemilihan Putri Hijab Kabupaten Ketapang pada Jumat 26 Maret 2021. Pemilihan Putri Hijab Ketapang yang dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Ketapang yang ke-603 pada Jumat 26 Maret 2021. Ya, sekarang ini Puan Ketapang melakukan pemilihan Putri Hijab Ketapang 2021. Kalau boleh tahu acara Putri Hijab ini acara Putri Hijab yang berapa yang diadakan Puan Ketapang? Iya, yang tahun 2001 ini pemilihan Putri Hijab yang kedua yang Puan Ketapang laksanakan. Apakah acara pemilihan Putri Hijab ini rutin diadakan tiap tahunnya? Alhamdulillah 2020 kita yang pertama, nah tahun ini yang kedua, insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan kita akan melakukan pemilihan lagi. Iya, karena pemilihan Putri Hijab sudah pasti kategori pertama ya berhijab, berusia 15 tahun minimal, kelas 1 SMA dan memiliki bakat-bakat yang layak untuk dipersembahkan. Iya. Kemudian berapa jumlah peserta yang mengikuti acara ini? Iya, untuk tahun ini jumlah peserta yang daftar sekitar 40-an. Setelah kita lakukan audisi online, tersaringlah 17 peserta. Nah, pada tanggal 25 kemarin, peserta semakin menciut menjadi 12 besar. Dan hari ini, inilah dia 12 finalis yang ditampilkan pada pemilihan Putri Hijab Ketapang tahun 2021. Bagaimanakah antusias masyarakat mengenai acara Putri Hijab ini? Alhamdulillah antusias masyarakat ternyata luar biasa sehingga menjadi pacutan tersendiri buat Puan Ketapang untuk lebih memberikan yang terbaik. Ya, harapannya semoga kami Puan Ketapang terus bisa melaksanakan pemilihan Putri Hijab tahun 2021, 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sehingga menemukan bakat-bakat yang luar biasa dari adik-adik muslimah Kabupaten Ketapang. Acara ini merupakan pemilihan Putri Hijab kedua yang dilaksanakan oleh Puan Ketapang dan akan dilakukan rutin tiap tahunnya. Kategori pemilihan untuk pemenang Putri Hijab ini yaitu wanita berhijab, umur 15-22 tahun, mempunyai bakat dan memiliki inner beauty. Selain pemenang Putri Hijab, akan terpilih juga pemenang Best Kostum, Best Makeup, Best Catwalk, dan lainnya. Masyarakat merasa antusias dengan perlombaan ini sehingga menjadikan pacuan bagi Puan Ketapang untuk memberikan yang terbaik. Perasaannya pasti udah bangga banget, soalnya kan kata kakaknya juga kita itu bersaing tuh dengan orang banyak. Jadi saya tuh udah termasuk salah satu orang yang paling beruntung bisa masuk dalam kategori peserta Putri Hijab Ketapang. Apa saja yang Aisyah persiapkan untuk mengikuti acara Putri Hijab ini? Yang pertama, karena saya kategori bakat saya dari Murah Tenggara, saya pasti mempersiapkan tentang bagaimana tajwid saya perbaiki, cara saya membaca Al-Qur'annya, lantunan juga saya perbenerkan, terus kepercayaan diri saya. Iya. Aisyah saat mengikuti acara Putri Hijab ini di tengah pandemi seperti ini? Kalau buat kesulitan sih enggak terlalu juga, oleh karenanya kan kita udah protokol banget. Nah, kita udah mengikuti semua peraturannya. Jadi kalau kita mengikuti peraturan berarti kan tidak terlalu ribet. Jadi tergantung kitanya sendiri. Acara Putri Hijab ini menurut saya bagus banget, bisa mengembangkan bakat-bakat remaja, anak muda zaman sekarang. Bisa juga menunjukkan menambah teman, kayak menambah wawasan, menambah pengalaman gitu. Bagaimana harapan Aisyah untuk acara Putri Hijab ini ke depan? Lebih baik lagi buat sampai di sini aja udah baik ya. Mudah-mudahan buat kedepannya lagi, buat tahun depan itu lebih baik lagi. Terus pesertanya juga lebih banyak, jadi lebih banyak tantangannya gitu. Saya bakalan merasa bangga banget ya kan, bangga banget. Terus saya juga udah bisa membuat orang tua bangga yang pastinya.
Dan semoga bagi yang belum dapat juga lebih semangat lagi. Ya, pastinya senang banget lah Kak. Peserta pemilihan Putri Hijab Kabupaten Ketapang juga merasa sangat senang dengan adanya kompetisi ini sebagai ajang untuk menampilkan bakat. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak memusnahkan 14 bungkus narkotika jenis sabu pada Jumat 26 Maret 2021. Atas kasus ini, BNN Kota Pontianak menetapkan 3 orang pelaku dan dijerat Undang-Undang Narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota memusnahkan sebanyak 14 bungkus narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut merupakan tangkapan BNN Provinsi Kalimantan Barat. Dari 14 bungkus narkotika jenis sabu, 6 bungkus diantaranya merupakan pil ekstasi yang berhasil diamankan dari 3 pelaku yang ditangkap petugas. Kombes Pol Ade Yana, Kabid Pemberantas BNN Kalimantan Barat, mengatakan pengungkapan kasus narkotika ini berawal dari laporan masyarakat akan adanya rencana transaksi narkotika di wilayah Kabupaten Sambas, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BNN dan tim gabungan dengan melakukan penyelidikan. Ade Yana juga menjelaskan, jika barang haram tersebut rencananya akan dijual ke kota Pontianak. Dari Malaysia. Dari mana Pak? Dari Malaysia. Ini transit atau emang berasal dari Malaysia Pak? Dari Malaysia, jadi yang ngambil dari kurir kita ke sana. Nyebrang, kemudian bawa barang baru kembali ke Indonesia lagi. Pak, dari 3 orang ini apakah mereka hanya semuanya kurir Pak? Atau memang ada salah seorangnya bandar atau otak memang dibalik penyelundupan ini Pak? Jadi yang merintahkan ini kan Berry awalnya. Berry merintahkan kepada Rusdi. Rusdi menyembahkan lagi ke Edi Susanto yang tadi saya sampaikan. Dia yang ngambil barang sana. Kemudian pada saat tadi sudah dijelaskan kronologisnya, dia setelah barang dapat, kemudian 2 orang ini naik sepeda motor. Kemudian Rusdi dengan Edi. Yang didapat Edi, sedangkan Rusdi melarikan diri tadi. Jadi dia menghilang sebentar, melarikan diri, tetap di tempat situ. Kemudian motornya juga disimpan di jalan. Kemudian tapi motor itu sekitar berapa meter di semak-semak disembunyikan. Tapi alhamdulillah sama anggota dicek ke daerah situ, ke jalan yang diperkirakan ini, alhamdulillah dapat kendaraannya sepeda motor. Dia sempat si Rusdi ini mau informasinya dengan istrinya rencana ke luar, ke pulau, ada kepulauan di sana. Kita aja. Pak, untuk si Berry itu apakah memang dia pengedarnya atau dia hanya juga kurir Pak, sebagai sebatas penyampaian aja gitu Pak? Dia yang pesan dari Berry ke yang lainnya belum nyampe. Jadi posisi si Berry ini termaksudnya otak di balik iya. ya? Lewat jalur tikus ya Pak? Jalur lewat, bukan jalur tikus lagi, jalan hutan. Hutan ya. Hutan itu apakah jalan hutan itu ada jalurnya atau tempat setapak atau tidak tahu. Karena sempat dia memang katanya ya kesasar juga. Pak, dari keterangan si Berry ini kan yang memang mengendalikan 2 kurir ini Pak. Ya. Nah, itu barangnya enggak, satu kurir sebenarnya, seperti aja. Kirudi ke orang lain lagi ke Edi. Nah Pak, itu dari keterangan Berry barang ini mau diedarkan di mana Pak? Pontianak atau? Rencana di wilayah Pontianak informasinya. Karena terputus sih habis itu kita ada. Si Berry mengakuinya dari siapa? Jadi belum ada. Belum ada pesanan atau memang dia hanya sekedar memesan dulu baru nanti? Iya. Karena terputus dari ke jaring lain nggak. Total nilainya berapa nih? Total nilainya kan 14 kilo itu diperkirakan mungkin tergantung pasaran. Ada sekarang mungkin ada 600 gitu per kilonya. Pak, dari ada yang dapat tahun ini Pak, apakah sudah ada pengamankan bandar Pak? Dari kemarin itu kan baru. Kalau bandar selama ini kan adanya di Malaysia yang punya barang ya, kan bandar itu selama ini belum ada. Untuk pemesan di wilayah Kota Pontianak dan Kalimantan Barat itu apakah juga sudah pernah diamankan? Untuk pemesan sudah, yang dulu kan sudah pernah. Pak, ini kan lintas negara Pak, udah pernah berkomunikasi Pak dengan negara tetangga Pak untuk kalau dengan negara tetangga sampai saat ini belum ada.
Karena untuk ke arah sana tuh kan ini kalau antar negara tuh pusat dari BNN-RI. Dari BNN-RI sudah adanya interdiksi di perbatasan. Jadi tim interdiksi perbatasan untuk gabungan dengan instansi terkait di perbatasan itu untuk melakukan sebenarnya pencegahan masuknya barang khususnya narkotika yang masuk ke Indonesia. Seperti mungkin dalam kemarin-kemarin sudah mendapatkan 40 kilo kalau salah 40 bungkus ya yang lebih itu. Yang ternyata tersangkanya tidak ada. Kan jadi sama Pamtas itu kan. Memang kita khusus daerah perbatasan harus lebih diperketat lagi untuk masalah patroli gabungan dengan instansi terkait. Karena barang itu semuanya dari Malaysia selama ini ya, selama sampai tahun ini. Itu dari Malaysia semua. Apakah ada indikasi bahwa Malaysia itu sengaja membiarkan barang itu masuk Jadi, ke Indonesia? Kalau kita lihat berita, Malaysia juga melakukan tindakan. Berita ya, dan betul-betul. Dan beberapa ton gitu kan banyak juga. Jadi sebenarnya ini kan barang dari Cina. Kalau dari kemasan ya, dari Cina itu melewati Malaysia. Malaysia kemungkinan transit aja atau mungkin gudang di sana. Kita tidak tahu. Yang penting semua barang yang masuk ke Kalimantan Barat selama ini datang dari Malaysia. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika. Polisi juga hingga kini masih mendalami kasus ini dengan mencari pemilik bandar narkotika ini. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin di Tauktari Mauludia mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ipratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.